Forum Inspirasi Pojok ARN berada di Kalimantan. Menemui tokoh Dayak Benuak Empu Gelol. Beliau masuk ke dalam 101 tokoh Dayak. Salam budaya. Salam juga. Dan saya juga mengucapkan salam hormat kepada orang tua dan Arif sudah berada di sini, paling enggak mengetahui tentang sedikit banyak tentang budaya Dayak, terutama Dayak Benua. Memang Dayak ini kalau bercerita ada 400 suku lebih. Itu aku tidak bisa bercerita banyak, hanya bercerita tentang salah satu suku yaitu Dayak Benua. Empu bukanlah tokoh Dayak Benua, tetapi Empu adalah salah satu orang budaya yang memang menggeluti tentang seni-seni Dayak Benua, menyangkut mandau serta lain-lainnya. Namun di balik itu, meski Empu bukan tokoh, tetapi Empu juga banyak yang mengenal Empu, terutama di daerah Empu sendiri, daerah Kutai Barat. Seperti itu kira-kira, Rik. Terima kasih Ibu ya. Ya, Salam budaya. salam juga. Saudaraku, kita ketemu lagi seperti biasa dengan saya, yaitu membahas berbagai macam seni dan budaya Dayak atau Kalimantan pada umumnya. Nah, jadi pada sesi ini saya tetap akan menanggapi beberapa request dari saudaraku yang bertanya kepada saya, Empu Gelol, tentang berbagai hal yang berkaitan masalah tentang budaya atau masalah yang berkaitan tentang mandau. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya, Empu Gelol, ragu untuk menjawabnya, tetapi demi menghargai saudaraku semua, demi menghormati para kawan-kawan, para saudara, maka saya akan selalu tetap berusaha menjawabnya dengan apa adanya seperti itu dan tidak membuat-buat, tidak mengarang-arang, tidak berhalusinasi hal yang tidak benar. Saya membohonginya untuk saudaraku. Nah, jadi untuk saya pribadi, saya akan berkata yang benar dan apa adanya kepada saudaraku dengan tidak menyembunyikan apapun itu, karena pertanyaan ini menjurus bertanya kepada sosok seorang empu pribadi seperti itu. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan, pekerjaan saya kemarin sudah selesai, teman-teman bisa lihat ini hulu kemau. Saya kasih nama hulu kemau ini sesuai motif karangan saya yang ada, yaitu Belalang Sembah. Dan belalang sembah ini sudah jadi tuh, meski tidak bagus karena saya juga baru belajar. Seperti itu, kita semua sama-sama belajar. Nah, jadi Empu, nah pertanyaannya, Empu, bagaimana cara Empu menerbangkan mandau? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup berat dan beban yang saya, Empu Gelol, harus menjawabnya seperti apa. Tapi satu pertanyaan lagi yang mungkin saya akan bertanya balik kepada saudaraku yang ada selama video saya di sini. Pernahkah saya, mohon maaf, Empu Gelol, melakukan kegiatan menerbangkan mandau seperti itu? Dan rata-rata video saya pribadi hanya sebatas mengedukasi dan tidak pernah melakukan kegiatan menerbangkan mandau. Nah, jadi saya punya tata cara menerbangkan mandau, tapi tata cara saya. Tata cara saya menerbangkan mandau yaitu ketika seumpamanya ada teman-teman yang di luar sono, entah di mana atau di luar negeri sekalipun,
kemudian memesan mandau sumpamanya kepada Empu Gelol, minta dibuatkan sumpamanya seperti ini mandau, kebetulan ini mandau pakaian saya pribadi. Nah, sering ditampil di YouTube. Saya membuat mandau pesanan seperti ini. Nah, kemudian mandau ini sudah selesai sesuai pesanan, maka mandau ini saya bisa menerbangkannya dengan tata cara, yaitu mengirim mandau ini sesuai dengan alamat si pemesan, itu dengan membayar ongkos pengiriman kepada agen pengiriman yang ada yang secara resmi, entah kantor pos dan lain-lainnya. Maka mandau ini akan dibawa terbang oleh entah pesawat apa, nggak tahu, sampai kepada tempat si pemesan tadi. Saya Empu Gelol hanya bisa melakukan menerbangkan mandau seperti itu, nggak lebih. Itu jadi mungkin saja saudara lain seperti konten saya yang setelah lalu bisa melakukan itu. Mereka mempunyai sesuatu hal yang bisa ditampilkan, tetapi mohon maaf sekali untuk menjawab request yang ada kepada saya Empu Gelol yang bertanya masalah tata cara Empu Gelol menerbangkan mandau. Itulah jawabannya. Saya tidak melebih-lebihkannya. Tata cara saya menerbangkan mandau yaitu ketika mandau pesanan selesai, kemudian saya kirim kepada si pemiliknya, maka mandau ini diterbangkan dengan jalur tata cara yang seperti itu. Saya Empu Gelol tidak punya cara lain. Saya tidak punya ilmu yang di luar itu. Dan tetap saya selalu menghargai, menghormati saudaraku di mana saja. Siapa saja itu, jika yang nonton di konten ini adalah anak-anak, hormat kepada anak-anakku. Jika ini adalah adik-adikku, hormat juga kepada adik-adikku atau bapak-bapak atau siapa saja. Saya mengucapkan salam hormat. Tetap itulah kemampuan yang saya miliki. Tata cara saya menerbangkan mandau, seperti itu. Dan memang membahas masalah menerbangkan mandau ini seperti bahasan saya yang telah lalu memang cukup ramai. Itu banyak request yang ada yang bertanya bermacam-macam kepada saya, bahkan ada yang mau berguru dan lain-lain. Saya tetap menghormati itu. Dan salam buat teman-teman yang kemarin berkata kepingin berguru kepada Empu Gelol. Boleh. Saya tetap akan menerima murid untuk berguru kepada saya, tetapi berguru masalah seni. Cuman itu saja. Kalau berguru selain seni, mohon maaf, mungkin saya Empu Gelol nggak mempunyai apa-apa. Saya adalah orang biasa saja. Kita sama. Saya tidak mempunyai apapun. Ilmu saya adalah ilmu mengedukasi hal yang menyangkut masalah seni dan budaya yang tentunya yang adem, yang dingin. Semoga semua yang pertanyaan tentang masalah mandau terbang yang mengarah kepada saya, mohon maaf, bukan kepada yang lain, yang mengarah kepada Empu Gelol sudah terjawab. Itu saya berusaha menjawabnya sebaik mungkin dengan tidak membicarakan hal-hal yang lain itu, karena kita nggak boleh berbicara hal-hal seperti saya berbicara hal-hal yang di luar itu. Jika ada teman lain yang punya kemampuan bisa menerbangkan mandau, itu adalah mereka, bukan Empu Gelol, seperti itu. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf buat saudaraku yang telah hadir di konten ini. Semoga saja ini berguna dan bermanfaat di dalam masalah hal tadi. Tak lupa saya ucapkan salam budaya dan
salam budaya, budaya seni, salam budaya dan tabe buat semua. Amin.